topiknya adalah BOS ya, BOS. BOS itu sebenarnya uang pendanaan untuk sekolah yang digunakan untuk berbagai macam administrasi sekolah, alat-alat pembelajaran, bahkan pembayaran honor. Jadi dari sinilah guru honorer itu dibiayai, pengembangan perpustakaan, sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan lain-lain. Nah, jadinya sebenarnya di luar BOS itu yang nggak ada di sini yang besar itu contohnya adalah gaji guru PNS itu melalui DAU ya, sekedar untuk pengenalan aja. Itulah perbedaannya kenapa dana BOS dan dana-dana yang lain. DAK fisik satu lagi adalah untuk bangun-bangun gedung baru, renovasi, rehab, itu DAK fisik ya. Jadi BOS adalah untuk itu. Sekarang uang BOS itu sebelumnya di tahun 2019 itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada kepada pemerintah provinsi ya, di rekening kas umum daerah ARKUAD pemerintah provinsi. Baru dari situ ditransfer ke masing-masing sekolah. Dan di tahun sebelumnya di tahun 2019 ada beberapa aturan-aturannya seperti pembayaran honor, yaitu untuk guru honorer dibatasi untuk sekolah negeri hanya 15% dari total BOS dan dimaksimalkan untuk sekolah swasta 30% maksimal yang bisa digunakan untuk guru honorer. Ini salah satu contoh-contoh pembatasannya. Dan yang kedua ada juga pembatasan maksimal 20% dari dana BOS itu yang boleh digunakan untuk pembelian buku-buku textbook dan beberapa peralatan-peralatan kurikulum lainnya. Ya, berikutnya. Nah, apa jadi masalah yang dihadapi sekolah-sekolah kita? Nah, setelah berbicara dengan banyak sekali kepala sekolah, banyak sekali guru, banyak sekali kepala dinas, mulai kelihatan ada beberapa pola-pola isu yang dihadapi di lapangan ya. Karena mulai dari sekarang Kemendikbud itu ingin benar-benar fokus kepada end user kita, yaitu sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah kita. Jadi semua permasalahan yang mereka ajukan ke kita itu ingin kita hadapi, ingin kita berikan penyesuaian, penyempurnaan. Yang pertama adalah terjadi di awal tahun sering sekali terlambat menerima BOS. Sering sekali terlambat menerima BOS. Ada yang bisa terlambat sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang lebih lagi dari itu. Apa dampaknya kepada sekolah? Sekolah tidak punya uang untuk biaya operasional. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, tentunya operasi harus terus berjalan kan, biaya operasional harus terus berjalan. Jadinya banyaknya kepala sekolah yang terpaksa menalangi biaya operasional sekolah mereka. Ini ceritanya luar biasa, macam-macam. Ada cerita-cerita kepala sekolah bahkan guru yang menggadaikan motornya, yang menggadaikan barang-barang pribadinya untuk bisa menalangi biaya operasional. Ada cerita-cerita bahwa kepala sekolah harus duduk sama semua orang tua murid untuk minjam uang untuk biaya operasional karena memang tidak ada. Nah, karena ini sifatnya administratifnya makan waktu dan makan lama, dan karena uangnya itu tidak langsung. Dan ini sangat mengganggu proses pembelajaran siswanya karena guru-gurunya dan kepala sekolahnya sibuk untuk mencari jalan keluar bagaimana bisa mendanai gitu. Kedua, ada beberapa masalah di alokasi penggunaan. Masalahnya adalah kita memberikan satu aturan maksimal minimal alokasi BOS digunakan. Itu semuanya kita tidak melihat satu persatu sekolah itu butuh kebutuhannya apa. Dan sebenarnya di setiap sekolah yang bisa mengetahui apa kebutuhan sekolah itu untuk biaya operasionalnya, itu sebenarnya guru-guru dan kepala sekolahnya sendiri. Mereka yang sebenarnya mengenal sekolah itu butuh apa. Sekolah di Papua, sekolah di Jakarta, sekolah di Maluku, semuanya berbeda-beda sekali. Kebutuhan biaya operasional mereka itu sangat berbeda-beda. Sekarang banyak sekali terjadi guru-guru honorer yang sebenarnya mengabdi dan bekerja begitu keras, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Dan salah satu alasannya adalah karena kita tidak memberikan kebebasan untuk kepala sekolah untuk menentukan biaya BOS-nya ini akan dikerahkan di mana. Nah, seperti yang pembatasan maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30%. Kami punya banyak sekali sekolah-sekolah di mana mayoritas daripada gurunya itu sebenarnya guru honorer. Dan seperti di sekolah-sekolah seperti ini, situasinya tidak kondusif untuk melimit
segitu kecil untuk bisa digunakan untuk guru honorer. Banyak sekali juga kepala sekolah tidak punya dana yang cukup untuk membiayai tenaga pendidikan. Bayangkan, di banyak SD kita, banyak sekali kepala sekolah dan guru itu mengerjakan berbagai macam pelaporan dan tugas administratif yang kalau di level SMP dan SMA itu bisa dihandle oleh kepala bagian tata umum, kepala operasional, namanya operatornya dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang tidak cukup biaya. Apa pentingnya tenaga pendidik ini? Bukan guru dia, tapi dia membantu kepala sekolah untuk mengurus semua yang sifatnya administratif, sehingga kepala sekolah itu benar-benar bisa membantu guru-gurunya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam sekolah, membina orang tua dan melakukan peningkatan kapasitas daripada